Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sonaidin Najib. Saya akan mempresentasikan hasil dari kerja saya, yaitu yang berjudul jenis-jenis paragraf kohesif dan koherensi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja masuk ke topik pembahasannya. Yang pertama ada paragraf, atau katakanlah pengertian dari paragraf. Paragraf atau alinea merupakan sekumpulan kalimat yang saling berhubungan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain, di mana keterkaitannya membentuk satu gagasan yang utuh. Selain itu, paragraf juga disebut sebagai miniatur sebuah karangan atau katakanlah karangan singkat. Antar kalimat pertalian dalam satu paragraf mengacu pada satu gagasan yang disebut gagasan utama, pikiran utama, atau juga bisa disebut dengan pokok pikiran. Panjang pendeknya suatu paragraf dapat menjadi penentu apapun ide pokok paragraf yang dapat mewujudkan. Berdasarkan hal tersebut, paragraf terbentuk karena ada unsur pembentuk atau unsur pembangunnya. Gitu. Selanjutnya ada jenis-jenis paragraf. 1. Narasi, 2. Deskripsi, eksposisi, terus ada argumentasi, juga yang kelima. Yang terakhir ada paragraf persuasi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu apa sih itu yang dimaksud dari paragraf yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama ada paragraf narasi. Paragraf narasi yaitu paragraf yang menyajikan suatu peristiwa atau kejadian serta bagaimana peristiwa itu berlangsung berdasarkan urutan waktu. Untuk contoh dari paragraf narasi tersendiri, yaitu ada di bawah sini, kita baca bareng-bareng saja ya teman-teman. Saya lanjutkan. Yang kedua ada paragraf deskripsi, yaitu paragraf yang melukiskan suatu objek dengan rangkaian kata-kata yang dapat merangsang pembaca. Dapat dikatakan paragraf deskripsi ini misalnya sih mendeskripsikan satu objek atau bahkan dua objek sekaligus dalam suatu paragraf begitu. Untuk contoh dari paragraf deskripsi ya bisa kita baca bareng-bareng ya teman-teman. Itu kemudian ada paragraf eksposisi. Nah, paragraf sendiri itu adalah paragraf atau karangan yang mempunyai tujuan untuk memberikan informasi tentang sesuatu sehingga bisa memperluas pengetahuan pembaca. Contoh dari paragraf eksposisi bisa kita ambil contoh lah seperti ideologi negara kita, yaitu Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia, yang dimana Panca artinya 5 dan sila itu artinya prinsip atau asas. Untuk lebih luasnya lagi bisa kalian baca di sini. Kemudian ada paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi di sini adalah paragraf yang isinya disertai alasan-alasan, contoh-contoh, dan bukti-bukti yang saya yakin atau bisa dikatakan saya bisa yakin sehingga pembaca akan membenarkan isi paragraf tersebut. Dalam hal lain atau dalam kalimat lain, argumentasi adalah
atau kita memiliki argumen tersendiri terhadap paragraf itu, apakah paragraf itu sudah benar atau paragraf itu mungkin akan dibenarkan, seperti itu teman-teman. Untuk contohnya tersendiri seperti kasus-kasus yang sudah terjadi di Indonesia inilah, contohnya kasus yang lagi panas-panasnya ini, yaitu kasusnya apa ya, kasus apa yang bisa disebutkannya, kasus itu teman-teman, kasus Pak Munarman yang informasinya ditangkap langsung oleh Densus 88. Nah, pastinya di sini akan menimbulkan beberapa pertanyaan-pertanyaan sendiri terhadap kasus tersebut. Untuk contoh yang saya ambilkan di sini, ya itu sebagai tertera di layar. Saya lanjutkan, kemudian ada paragraf persuasi, atau ini yang terakhir adalah paragraf persuasi. Contoh paragraf persuasi, ya itu di yang teman-teman lihat di layar. Sedangkan pengertian dari persuasi tersendiri adalah paragraf yang berisikan ajakan agar seseorang melakukan sesuatu yang dikehendaki oleh paragraf penulis. Untuk selanjutnya ada unsur-unsur paragraf. Yang pertama, topik atau gagasan utama. Topik atau gagasan utama adalah unsur yang paling penting karena unsur inilah yang menjadi jiwa atau isi dari keseluruhan paragraf. Begitu teman-teman. Yang kedua ada kalimat utama. Nah, kalimat utama ini adalah kalimat yang mengandung suatu gagasan utama yang diletakkan secara tersirat. Selanjutnya ada penegas. Fungsi dari penegas ini yaitu untuk menambah daya tarik sebuah paragraf, menghindari kebosanan saat membaca, dan sebagai penegas atau pengulang dari gagasan utama. Yang terakhir ada kalimat pendukung. Kalimat ini mempunyai fungsi untuk menguatkan atau mendukung gagasan utama yang ada pada kalimat utama. Dalam kata lain, kalimat pendukung yaitu kalimat yang mendukung dari inti dari paragraf tersebut itu apa, teman-teman. Selanjutnya ada ciri-ciri paragraf. Ciri-ciri paragraf yang pertama ada bertakuk atau letaknya agak dalaman ke dalam 5 ketukan spasi atau jenis karangan yang biasa. Kedua ada kalimat antar kalimat memiliki hubungan erat dengan gagasan utama. Terus paragraf menggunakan pikiran utama yang dinyatakan dalam kalimat topik. Mungkin masih banyak ciri-ciri yang lainnya. Saya lakukan saja ya teman-teman. Di sini ada fungsi paragraf. Fungsi paragraf di sini memiliki beberapa fungsi paragraf, teman-teman. Yang pertama, mengekspresikan gagasan dalam bentuk tulisan dengan memberikan suatu bentuk pikiran dan perasaan dengan serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam suatu kesatuan. Kemudian ada menandai peralihan gagasan baru bagi karangan yang terdiri beberapa paragraf. Ganti paragraf berarti ganti pikiran juga. Kemudian memudahkan dalam pengembangan topik karangan ke dalam satu unit pikiran yang lebih kecil. Memudahkan dalam pengendalian variabel, terutama karya yang terdiri dari beberapa variabel. Yang fungsi terakhir adalah memudahkan dalam pengorganisasian gagasan bagi yang menulis dan memberikan kemudahan pemahaman bagi sang pembaca. Begitu. Syarat-syarat paragraf yang baik di sini ada 2 syarat paragraf yang baik. Yang pertama, koherensi atau bisa disebut di sini kepaduan makna. Untuk yang kedua ada kohesi
Atau dalam kata lain katakanlah keterpaduan bentuk, teman-teman. Apa sih itu koherensi? Koherensi suatu paragraf dapat dikatakan koheren apabila ada kekompakan antara gagasan yang dikemukakan kalimat yang satu dengan yang lainnya. Kalimat-kalimatnya memiliki hubungan timbal balik serta secara bersama-sama membahas satu gagasan utama. Contoh dari koherensi tersendiri, paragraf koherensi maksudnya yaitu buku merupakan investasi masa depan. Buku adalah jendela ilmu pengetahuan yang bisa membuka cakrawala seseorang. Dibanding media pembelajaran visual, buku lebih mampu mengembangkan dan kreativitas dan imajinasi anak-anak karena membuat otak lebih aktif mengasosiasikan simbol dengan makna. Nah, kurang lebihnya begitu. Untuk selanjutnya ada kohesi. Nah, sini apabila koherensi berhubungan dengan isi, maka kohesi atau keterpaduan bentuk berkaitan dengan penggunaan kata-katanya. Bisa saja satu paragraf mengemukakan satu gagasan utama. Namun, belum tentu paragraf tersebut dikatakan kohesif jika kata-katanya tidak padu. Contoh paragraf kohesi saya bacakan. Pada tahun 1997, produksi padi turun 3,85%. Impor beras meningkat diperkirakan menjadi 3,1 ton per tahun atau pas tahun 1998. Swasembada pangan tercapai pada tahun 1984. Pada tahun 1995 kita mengekspor sebesar 371,3 ribu ton beras, bahkan 530 sampai 7.000 ton pada tahun 1993. Mungkin kurang lebihnya begitu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.